Selamat siang Bu Fit, apa Sel kabarnya? Selamat siang, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sesuai kesepakatan, kita akan mengadakan penilaian coaching untuk supervisi akademik ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Bu, karena kita sudah buat perjanjian ya, Bu, ya, berarti, saya bersedia, Bu. Alhamdulillah. Oke, bagian mana nih yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Ibu? Untuk coaching ini mungkin saya yang harus lebih mengasah pada bagian pertanyaan berbobot untuk coaching, Bu. Oke, baik. Lalu bagian mana yang Ibu inginkan untuk yang saya amati, Bu Fit? Mmm, saya ingin Ibu mengamati ketika saya menggali koci dalam mengajukan, rencana atau rencana aksi atau pengembangan ide, atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat oleh koci, Bu. Oke, baik. Bu Fit, penilaian Ibu sendiri ini bagaimana terhadap apa yang akan kita kembangkan? Mmm, Penilaian saya, koci saya bisa memberikan jawaban yang dapat tergali, dari pertanyaan yang saya ajukan. Sehingga, pertanyaan yang saya ajukan itu dapat dijawab oleh koci dengan menemukan, solusi dan mencarikan, rencana alternatif dari permasalahan yang ia sampaikan, gitu, Bu. Oke, harapan Bu Fit sendiri dari observasi yang akan kita lakukan ini apa Bu? Boleh saya tahu? Saya berharap dengan adanya coaching yang saya lakukan dengan rekan sejawat ini kepada koci ya, koci lebih merasa rileks, nyaman, sehingga dia ketika menyampaikan jawaban atau saya mengajukan pertanyaan atau pernyataan itu tidak menghakimi, Bu, tidak men-judge dia, sehingga dia merasa leluasa untuk menyampaikan permasalahannya dan dia bisa mencarikan solusi dari permasalahan yang dia munculkan gitu, Bu. Baik, silakan Bu Fit dilanjutkan dengan praktek coachingnya ya, saya akan mengamati. Oke, terima kasih, Bu Ulfa. Selaku coaching, halo Ibu Nelvida. Halo Bu. Dan saya sendiri, Ulfa Kasmarantina, selaku pengamat. Baik, situasinya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda ini, yaitu Ibu Nelvida, itu mengajar tanpa membawa buku teks. Jadi, rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Dan tujuan umumnya yaitu tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung, dan ini akan kita lihat bagaimana tujuan ini akan tersampaikan. Kami persilakan Ibu Safitri dan Ibu Nelvida Mita Tambunan. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam, Bu Nelvi. Boleh nggak Bu saya minta waktunya sebentar saja? Saya mau bercerita. Baik, Bu Nelvi, silakan, Bu, saya kebetulan ada waktu nih, apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya? Gini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi Bu ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, bisa Ibu ceritakan bagaimana kejadiannya tadi, Bu? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah
melakukan supervisi tanpa keberatan, Bu, ketika saya mengajar, karena saya tidak membawa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan suatu belajar yang ada. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan, jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, Bu. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Padahal kan, Bu, kita sudah hafal konsep semua yang ada dalam materi pelajaran. Sementara pengawas mengatakan setiap guru harus membawa buku teks tersebut, Bu. Oh begitu, Bu. Mmm, dari cerita Ibu ini kira-kira, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai. Kira-kira kalau Ibu udah terbiasa dengan, materi yang sudah Ibu ajarkan itu, apa kelebihan yang Ibu rasakan saat Ibu nggak menggunakan buku teks, Bu? Saya merasa lebih bebas saja, Bu, dalam menyampaikan materi dan hal tersebut, itu merupakan implementasi dari, Merdeka Mengajar, Bu. Kalau boleh tahu, Bu, pada saat, Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video atau video pembelajaran yang saya unggah dari YouTube atau artikel ilmiah yang saya dapatkan dari internet, Bu. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, Bu, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pelajaran, Bu. Iya, saya setuju itu, Bu, dengan pendapat Ibu. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, semakin banyak yang kita gunakan semakin baik untuk referensi siswa. Nah, sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Yang pertama, Bu, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan, permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa, bapak pengawas tersebut. Kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung, Bu, dengan bapak pengawas itu, kemudian, untuk menyelesaikan masalah ini, ya sehingga tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Iya, Bu, saya setuju itu pendapat Ibu. Kira-kira kalau Ibu ketemu dengan bapak pengawas itu apa yang akan Ibu sampaikan, Bu? Saya akan mengatakan, Bu, bahwa saya akan mengajarkan, atau akan mengajar dengan menggunakan banyak sumber belajar, Bu, di antaranya buku teks tersebut. Kemudian saya ambil juga dari internet, video pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dan murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Iya, kira-kira bagus sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Amin. Sekarang kira-kira sekarang ini dari rencana yang Ibu lakukan tadi, komitmen apa yang akan Ibu ambil untuk, rencana tadi, Bu? Inilah, Bu, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu, dapat menjalankan merdeka belajarnya, Bu. Dan murid-murid saya juga akan, lebih senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, sehingga saya lebih leluasa lagi dalam mengajar. Saya, serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid, Bu, sehingga pembelajaran berdiferensiasi itu berjalan dengan baik, Bu. Oke, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu, ya, rencananya ya, Bu, ya. Saya sangat mendukung sekali, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Jadi kira-kira sekarang ini bagaimana perasaan Ibu, Bu, setelah Ibu menyampaikan permasalahan Ibu kepada saya gitu, Bu?
Wah, senang sekali, Bu. Sangat senang karena saya terbantu Ibu telah menggali potensi saya sendiri sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Fitri atas waktunya dan sharing-nya. Sekarang saya jadi tenang dan merasa lega dan akhirnya ada solusi atas permasalahan saya. Mudah-mudahan Bu, kita semua bisa menjadi guru yang selalu merindukan murid-murid kita ya Bu ya. Amin. Amin. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu Fitri dan Ibu Nafida. Coach dan coachingnya luar biasa ya. Saya akan menyampaikan lembar observasi saya ketika mengamati praktek coaching yang sudah Ibu berdua lakukan. Kalau dilihat dari alur pertama yaitu tujuan menyampaikan tujuan coaching, menurut saya ini tujuannya itu memang sudah disampaikan oleh coach sangat jelas, mencari solusi atas permasalahannya saat disupervisi mengajar, dan itu sudah dikeluar dari mulut sang coach sendiri. Kemudian di alur identifikasi, yaitu ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, saya lihat coach itu memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari yang disarankan pengawas itu bukan sesuatu yang harus dihindari atau sesuatu yang salah, tapi mampu menjadikan tambahan untuk sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Jadi mutlak bukan berarti harus salah gitu ya. Kemudian rencana aksinya ketika coach memberikan pertanyaan dan umpan balik, dan aksi coach dalam penyelesaian masalah itu coachnya ini keren sekali karena memberikan pertanyaan yang membuat coach itu langsung bisa merencanakan apa sih yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan menemukan solusi terhadap apa sih solusi dari komplainan atau hal keberatan yang disampaikan oleh pengawas sekolah itu sendiri. Dan di bagian tanggung jawab, ketika coach itu memberikan pertanyaan dan umpan balik komitmen coach dalam melaksanakan aksinya, coach itu bisa menanyakan tentang komitmennya itu terhadap rencana yang diambil oleh coach, dan ternyata itu membuat coach lebih yakin terhadap keputusan yang diambil dan bisa menjadi solusi bagi sang coach. Ya, untuk tambahan saja Bu Fin, mungkin di akhir coach baiknya menanyakan perasaan, tadi sudah Bu ya ditanyakan perasaannya, dan itu membuat kegiatan coaching ini berjalan dengan luar biasa. Baik, terima kasih. Mungkin itu hasil pengamatan saya. Selanjutnya Bu Safitri selaku coach, saya ingin mendengarkan refleksi Ibu sendiri. Apa sih yang dirasakan dalam percakapan coaching tadi, apa yang perlu diperbaiki, kemudian yang Ibu lakukan supaya dalam keadaan kondisi presence gitu ya, dan apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ulfa. Baiklah, refleksi saya setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Nelvi tadi, saya sangat merasa senang sekali melaksanakan praktek coaching dengan rekan CGP, Bu. Sebagai coach, saya belajar untuk melaksanakan prinsip-prinsip coaching dengan baik, membangun kemitraan yang menempatkan kesetaraan dan berkomunikasi dan berkolaborasi, mendengar aktif, lalu berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki coach. Kemudian sebagai coach, saya juga masih perlu memperbaiki dalam pengelolaan emosi diri, apalagi bisa hadir sepenuhnya dan mendengarkan dengan baik serta aktif dari apa yang disampaikan coach. Kemudian selama proses coaching itu intinya tetap selalu berlatih mengelola emosi dan banyak mendengarkan orang lain dengan seksama. Kemudian kehadiran penuh perlu dipersiapkan dengan baik. Pengelolaan emosi yang stabil atau manajemen diri yang baik, kesadaran penuh, kesadaran sosial, dan kemampuan berelasi serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian kesiapan kita sebagai pribadi yang mencoba membantu orang lain dengan harapan akan hadir solusi ketika proses coaching selesai. Minimal coach itu akan merasa sedikit lega setelah proses coaching dilakukan.
belajar dan terus belajar disertai latihan, itu mungkin harus kita jadikan prinsip utama ya Bu ya. Banyak melakukan banyak melakukan praktik prinsip coaching ini dalam kegiatan keseharian kita. Mungkin bisa juga dengan siswa, dengan siapapun kan, kalau kita sudah memahaminya pasti kita akan semakin terlatih untuk memanage perkataan kita Bu, sehingga kemampuan coaching kita akan lebih terarah dan terasah dengan baik. Demikian Bu Ulfa, terima kasih. Terima kasih Bu Fit, refleksinya luar biasa ya. Selanjutnya Ibu Nelvida, saya mau mendengarkan umpan balik dari Ibu selaku coach ya. Apa perasaannya begitu selama di coaching oleh Ibu Safitri? Perasaan saya sebagai coach Bu, saya juga belajar mengutarakan segala keresahan dan kebingungan dalam menyikapi suatu hal dengan keyakinan setidaknya coaching akan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Minimal dengan adanya orang yang mendengarkan keluh kesah saya seperti Bu Safitri tadi, bisa beban saya tersebut atau permasalahan saya tersebut bisa berkurang dan saya menemukan jati diri saya sendiri untuk menemukan dan mencari solusi dari permasalahan saya tersebut, Bu. Oke, terima kasih Bu Nelvida. Baik, demikianlah kasus 3 kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Fit. Iya Bu Ulfa. Bagaimana nih Ibu menilai sendiri ya, penilaian Ibu sendiri terhadap performa dari kompetensi tadi? Ya, alhamdulillah Bu Ulfa, apa yang sudah saya lakukan dengan coach Ibu Nelvida tadi berjalan lancar Bu. Saya senang karena coach saya dengan pertanyaan yang saya berikan, ide dan rencana aksi dari pertanyaan yang saya ajukan itu membuat dia lebih leluasa untuk menyampaikan solusi dari permasalahan yang terjadi. Karena dari solusi satu ke solusi selanjutnya mengalir begitu saja, Bu. Apa sih yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu, Bu Fit? Ya, karena tadi ketika saya melakukan coaching, Bu ya, pertama coach merasa nyaman Bu, dia tidak merasa terintimidasi oleh pertanyaan saya, dia tidak merasa disalahkan. Jadi karena ketika dia tidak disalahkan atas perbuatan yang sudah dia lakukan, dia menjadi termotivasi sehingga dia mencari jalan untuk permasalahan yang dia munculkan itu Bu. Luar biasa ya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Fit? Ya silakan Bu. Oke, luar biasa ya Bu Fit. Dari tadi saya mengamati dari coaching yang sudah Ibu lakukan itu pada saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobotnya itu di luar ekspektasi saya ya. Kelihatan sekali bahwa coachingnya Ibu itu enjoy menjawab pertanyaan-pertanyaan dan rencana aksinya itu sudah sesuai atau malah saya pikir lebih tinggi dari yang kita harapkan begitu. Bagaimana pendapat Bu Fit mendengar hasil pengamatan saya? Alhamdulillah Bu, saya senang sekali Bu. Saya akhirnya bisa melaksanakan coaching ini dan membuat coach saya merasa lega dari curhatan yang dia sampaikan sehingga ketika saya bisa menyenangkan hati orang lain, dan ketika coach saya bisa menyampaikan ide dan rencananya itu suatu hal yang luar biasa Bu, karena jarang sekali kita bisa mengajak orang untuk menyelesaikan permasalahannya gitu Bu. Kemudian walaupun demikian ya Bu, tapi saya harus banyak berlatih lagi dan mendengarkan mendengarkan aktif dan hadir seutuhnya gitu Bu.
Baik, Bu Fit. Ya, selain itu Bu Fit, ada juga yang ingin saya sampaikan. Saya juga melihat hal-hal nih yang dari Bu Fit yang masih bisa dikembangkan lagi ketika misalnya ya, ketika Ibu Fit ngasih kesempatan Koci untuk menyampaikan perasaannya, mungkin dibiarkan lebih santai ya, biar jadi dia lebih tenang, jadi dia lebih rileks lagi gitu ya, menyampaikan perasaannya. Begitu saja Ibu Fit. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa sih yang sudah terbayang dari pikiran Bu Fit? Apa sih lagi yang mau ditingkatkan dari performa di bidang coaching ini? Yang harus saya tingkatkan lagi ya Bu ya, saya harus mengasah kemampuan coaching saya, bahwa, kompetensi ini sangat, bermanfaat sekali apalagi ketika kita mendapatkan rekan sejawat bermasalah, kemudian anak siswa kita bermasalah, kita bisa, mengembangkan diri kita untuk, hadir sepenuhnya, mendengarkan apa yang mereka sampaikan sehingga, mmm, mereka lebih nyaman untuk menyampaikan apa keluhan-keluhan dan, eee, mereka bisa mengatasi sendiri permasalahannya dari keluhan yang mereka sampaikan. Kemudian, saya berharap dengan coaching ini kemampuan untuk mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach tergali untuk menyampaikan, apa unek-uneknya itu tercapai gitu, Bu. Iya, terima kasih Bu Fit. Ya, Eee, ada iya, lagi Bu. Ibu yang mau disampaikan? Ada, Bu, sedikit lagi, Bu. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Ulfa yang telah menjadi supervisor saya pada coaching kali ini. Bagaimanapun, mmm, saya bukanlah manusia yang sempurna, jadi pasti ada kesalahan ya, Bu. Jadi tapi dengan apa yang sudah Ibu amati mudah-mudahan ke depannya saya lebih baik lagi. Nah, kira-kira, jadi dari hasil yang sudah kita lakukan ini bagaimana pendapat Ibu dari proses yang sudah kita lakukan ini, Bu? Ya, sama-sama Bu Fit ya. Semoga supervisi ini mampu meningkatkan kemampuan Ibu ya. Jadi proses ini merupakan proses luar biasa menjadi jalan untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam bidang coaching dan saya harap Ibu Fit mampu melakukan ini lebih baik lagi dan sering-sering melakukan rangkaian praktek supervisi akademik demi kesuksesan bersama. Sukses selalu ya Bu Fit ya. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu Ulfa. Sama-sama. Sampai jumpa lagi Bu Fit. Ya, Bu. Terima kasih Bu Nelvida telah menjadi coach saya. Oke, terima kasih, Bu. Ya.